Ada yang bilang kedekatan tidak selalu datang tiba-tiba. Kadang ia tumbuh dari hal-hal yang paling sederhana. Seperti hari ini, kita bercerita di teras sembari menunggu kawan-kawan yang belum selesai mengaji. Menunggu cerita yang akan kita dengarkan, lalu berkumpul kembali di sofa ruang utama. Saat tawa kita memenuhi ruangan, tiba-tiba memori membawa kita kembali pada momen sebelum hari ini tiba. Dulu kita datang ke sini sebagai orang asing. Langkah kaki kita berjalan pelan menuju asrama tanpa tahu apa yang ada di baliknya. Siapa yang akan kita temui? Atau bagaimana sifat mereka? Kita benar-benar buta akan segalanya. Layaknya bintang jatuh yang tak tahu akan mendarat di mana. Kedatangan itu awalnya tidak disambut dengan tawa, bukan karena kita saling membenci, tapi karena kita terlalu lelah beradaptasi dengan lingkungan baru. Kita tidak sadar bahwa di balik wajah-wajah yang awalnya terlihat acuh, ada jiwa-jiwa yang sama-sama merindukan rumah. Ada jiwa yang sedang berjuang mengejar mimpi, dan sebenarnya hanya butuh seorang teman untuk berbagi cerita. Kita datang membawa koper berisi pakaian, beberapa buku, dan setumpuk pertanyaan yang memenuhi kepala. Mahat itu apa sih? Sementara kita Namun, asrama punya cara paksa yang indah untuk meruntuhkan dinding kecanggungan itu. Perlahan tapi pasti, suasana berubah menjadi hangat. Entah berawal dari siapa yang pertama kali mengajak bicara, atau siapa yang ternyata paling asik bercerita. Awalnya, sapaan kita hanya sebatas anggukan permisi yang kaku saat berpapasan di lorong. Lalu perlahan berubah menjadi sapaan hangat setiap kali bertemu, hingga tanpa sadar menjadi percakapan panjang yang tak ingin diakhiri. Bukan yang di dekat rumah saja. Akhirnya, ada satu momen yang menarik kita keluar dari kamar masing-masing. Mungkin hanya karena ajakan iseng atau suara tawa yang terdengar sampai ke lorong. Kita memutuskan untuk meninggalkan kamar, berjalan menuju ruang utama yang lampunya jauh lebih terang. Yang menarik, koleksi suasana asyik, perasaan yang baik, cintanya besar-besaran, meski mesranya kecil-kecilan. Namun terkadang awal yang baik tidak selalu berjalan mulus. Sofa yang dulu menyatukan kita mendadak terasa jauh. Seolah ada garis pembatas tak kasat mata yang kembali membentang di antara kita. Ada kalanya kesalahpahaman terjadi, membuat ego di dalam diri kita tumbuh dan liar. Dan saat itu terjadi, segalanya mulai berubah. Rasa sedih yang awalnya karena merasa ditinggalkan, perlahan memanas dan berubah menjadi rasa marah yang membakar.
Ada hari-hari di mana kita kembali menjadi asing, di bawah atap yang sama, melewati lorong tanpa sapaan. Ada pula saat di mana kita merasa jenuh dengan wajah dan cerita yang sama setiap hari. Sejauh apapun lorong memisahkan langkah kita, atau seberapa rapat pintu kamar terkunci, pada akhirnya semua akan kembali bermuara di titik yang sama. Satu persatu dari kita mulai kembali, namun bukan dengan permintaan maaf yang formal dan kaku, melainkan melalui tindakan-tindakan kecil yang meluluhkan dinding itu. Seseorang mulai berani duduk di ujung sofa, diikuti yang lainnya, hingga perlahan-lahan ruang yang tadinya sunyi kini mulai kembali terisi oleh hangatnya keberadaan kita. Tuhan berikan malaikat surga, izinkan ku berjalan bersamamu, mimpi yang telah lama ku dambakan. Kau adalah semua jawaban dari doa yang ku panjatkan. Dengan hadirmu di hidupku, sudah ku merasa cukup. Berjalan bersamamu, mimpi yang telah lama ku dambakan. Kini semua terasa indah, hitam putih pun mulai berwarna. Merasa cukup. Hati ini telah menetapkan engkau, sosok yang kan temani di masa ini, masa nanti, dan masa indah lainnya. Jawaban dari doa yang ku panjatkan. Dengan hadirmu di hidupku, sudah ku merasa cukup. Hati ini telah menetapkan engkau, sosok yang kan menemaniku masa ini, oh, dan masa indah lain.
Dan rekan. Sementing lo. Satu, dua, tiga. Rina.